Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Puji syukur layak kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah memperkenankan kita berjumpa Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang waktu-waktunya mustajabah, bulan yang tercatat dalamnya banyak jejak dan peristiwa indah dalam sejarah. Salah satu keberkahan Ramadan adalah jika kita mampu maknainya, Ramadan bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Belakangan ini kita menghadapi kenaikan bahan-bahan pokok, langkanya minyak goreng dan kenaikan bahan bakar minyak. Kita semua susah dan prihatin. Namun tidaklah bijak jika kemudian kita saling menyalahkan. Secara teori, kenaikan harga itu antara lain ditentukan oleh ketidakseimbangan antara supply and demand. Ketika supply terbatas dan agregat demand meningkat, maka akan terjadi kenaikan harga. Kenaikan harga juga bisa jadi karena subsidinya dicabut, produksinya terhambat, distribusinya terhambat. Juga ada faktor psikologi, antara lain misalnya psikologi konsumen. Ketika konsumen panik, berapapun supply yang ada tidak akan bisa mengimbangi konsumen yang secara psikologis panik, sehingga ada istilah panic buying. Menjawab persoalan itu sebetulnya jika kita coba hubungkan dengan Ramadan adalah Ramadan itu mengajarkan kepada kita tentang kepekaan sosial dan tanggung jawab sosial. Ketika kita menahan haus, menahan lapar, pada saat itu kita sedang belajar dalam ilmu tasawuf, ada ilmu huduri. Ilmu menghadirkan, merasakan kesusahan orang lain. Jadi dalam konteks ini, dalam ilmu huduri, seandainya para pembuat kebijakan bisa menghadirkan betapa susahnya wong cilik yang mengalami kesulitan, beban karena harga naik. Jika produsen mampu menghadirkan bagaimana gejolak di pasar dan konsumen yang susah, juga seandainya konsumen juga mampu menghadirkan perasaan konsumen yang lain, dia tentu tidak akan melakukan tindakan borong habis misalnya barang-barang yang memang terbatas. Maka kuncinya adalah kepekaan rasa dan kemampuan menghadirkan. Ibadah puasa selalu diiringi dengan tuntutan untuk memperbanyak berbuat baik, memperbanyak beramal soleh, untuk meringankan saudara-saudara kita yang lain. Ibadah puasa juga identik dengan pengendalian, pengaturan konsumsi kita. Tetapi faktanya hari ini setiap Ramadan hampir pasti terjadi inflasi karena banyak hal. Seandainya kita kembali kepada takwa, bahwa takwa sebagai orientasi puncak dari ibadah puasa. Salah satu indikator takwa adalah kesediaan berkorban dan berinfak. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 177, salah satu indikator takwa adalah wa atal mala ala hubih dawil kurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasa'ina firqab, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, kurba wal yatama wal masakin, wasailin, peminta-minta, rikob itu dulu maknanya adalah hamba sahaya, hari ini bisa dimaknai adalah orang-orang yang terhimpit secara struktural kehidupan ekonominya. Jadi kita semua yang melaksanakan ibadah puasa dan mengharapkan menjadi pribadi yang bertakwa, maka salah satu kuncinya adalah kepekaan untuk peduli pada sesama. Siapapun Anda, apapun posisi dan profesi Anda, pembuat kebijakan, produsen, konsumen, distributor, seandainya merasakan dan semua tergerak untuk membantu sesama, termasuk orang-orang yang terhimpit secara ekonomi, maka selesai persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi seperti itu. Orang yang bertakwa juga dalam Al-Quran diceritakan orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang berinfak dalam kondisi susah maupun lapang. Hari ini kita semua barangkali menghadapi kesusahan karena faktor-faktor itu tadi. Tapi spirit orang bertakwa di mana dia tetap istiqomah, berinfak dalam kondisi susah maupun lapang, sama-sama merasakan, sama-sama menanggung kesusahan. Maka persoalan-persoalan gejolak ekonomi dengan pemanaan
Ramadan secara komprehensif, secara mendalam, insya Allah itu bisa terjawab. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang bisa memaknai Ramadan dengan rasa syukur yang tinggi, meningkatnya kepekaan rasa dan kepedulian kita pada sesama, sehingga kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang mampu beribadah puasa yang berdimensi spiritual, tapi juga memiliki resonansi dan kepedulian pada sesama, yang menjadi bagian dari kerja kolektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan sosial di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.